Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi kodular. Ini merupakan materi ketiga. Yang sebelumnya kita sudah membuat ini ya, form dari project kita. Nah, langsung saja ke project kita untuk ini screen satu dan apa ya, eh, bagian header di sini bisa kita hilangkan dengan cara show status barnya di bukan show status, show option menu kita hilangkan, kayak gitu. Nah, ini untuk yang ada di sini. Oke, ini untuk status bar yang ada di sini. Kemudian kita pilih ke advance ya. Title-nya bisa kita hilangkan di sini. Title-nya bisa kita hilangkan. Misalkan screen satu kita mau hilangkan. Kayak gitu. Nah, tapi biarkan saja terlebih dahulu, kita akan masuk ke seri blocking atau block program di sini. Teman-teman bisa masuk ke block. Nah, di sini nanti kita akan sediakan kode programnya atau block program. Sebenarnya di materi sudah ada kemungkinan di sini sama gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah prosedur seperti ini. Namanya bersih input, gunanya untuk membersihkan seluruh inputan, kemudian membuat prosedur opsi button tambah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel global ya, berupa kode status yang nilai utamanya atau nilai defaultnya itu adalah 0. Oke, kita langsung saja. Di sini saya perlihatkan emulator saya atau screen copy saya dari handphone saya. Langsung saja kita akan ke prosedur. Nah, dari prosedur pilih yang ini, yang paling atas terlebih dahulu. Oke. Nah, kita beri nama prosedurnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, namanya oke, sorry. Namanya tadi adalah bersih input. Oke. Oke, kita beri nama di sini bersih input ya. Input. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam bahasa pemrograman disebut sebagai fungsi. Nah, selanjutnya kita akan pilih di komponen kode di sini. Komponen kode. Oke. Ya, sebentar. Oke, saya lihat dulu. Oh, di sini set kode.text to. Oke, kita akan cari blok tersebut. Set dot text. Sebenarnya bisa ambil yang mana saja, nanti bisa diganti. Saya coba ambil di sini. Oke, saya masukkan kode.text di sini. Saya ganti menjadi .text. Oke, sudah menjadi .text. Di sini to-nya ini masih tanda silang karena di sini belum selesai. Kita ambil dari teks di sini dan kita pilih kosong. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh untuk mengosongi bagian nama dan hobi. Nah, ini tinggal kita klik kanan saja duplikat. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita ganti ke nama. Berikutnya kita bisa duplikat lagi. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita ganti ke hobi. Nah, jadi untuk inputan kode, nama, dan hobi kita kosongin terlebih dahulu. Nah,
ini yang kita buat. Kemudian call kode request focus. Nah, ini maksudnya apa? Oke, kita ambil dulu call video code request focus, ambil yang ini. Maksudnya adalah ketika nanti aplikasi pertama kali jalan, maka inputan ini textbox kode ini akan kedap-kedip gitu. Nah, fokus itu kedap-kedip itu. Jadi akan mengarah ke inputan kode. Kemudian kita pilih prosedur lagi. Kita akan buat satu prosedur. Setelah kita bikin tadi prosedurnya adalah berinput, selanjutnya di sini opsi button tambah. Oke, kita ganti namanya menjadi opsi button tambah. Nah, gunanya nanti prosedur ini untuk mengaktifkan button tambah. Nah, kita lihat kode yang dibutuhkan apa saja atau komponen yang dibutuhkan, bloknya apa saja. Di sini button tambah enable to true. Nah, oke. Berarti kita akan mencari dari TB kode di sini. Oke, set TB kode. Nah, kita ambil yang ini. Nanti kita bisa ganti perintahnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita taruh di sini. Oh, ini saya ganti menjadi enable dulu. Oke, saya masukkan ke sini. Kemudian untuk true itu kita ambil dari logic. Nah, di sini ada. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat berikutnya. Oh, ini untuk tambah, edit dan hapus. Untuk edit dan hapus kita false-kan. Oke. Jadi ini tinggal diduplikat, taruh di bawahnya, kita ganti yang ini menjadi nama, ya. Ini false. Oke. Oh, sorry. Jadi ini bukan ke inputan ya, bukan ke inputan. Sorry. Ini ada kesalahan. Tapi ke tombol. Oke, kita punya di sini tambah ya, tambah. Kita ambil. Nah, yang ini. Oke, tadi salah, bukan ke inputan tapi ke button. Oke, di sini tinggal ganti ke enable. Kemudian kita ambil lagi di bagian logic yaitu true. Jadi tombol-tombolnya ini kita atur di bagian ini. Nah, pertama kita atur tombol tambah, enable-nya ditruekan, artinya dia siap untuk digunakan. Kemudian kita ubah yang edit menjadi false, artinya dia nonaktif saat pertama kali nantinya. Kita duplikat lagi. Untuk yang delete juga demikian. Oke, oh ini ya, kita ganti bagian ini aja untuk kehapus, bukan ketambah, sorry, kehapus. Jadi sebenarnya cukup yang di sini. Kalau di materi ini cuman tambahan saja, saya cukupkan saja ya. Kemudian kita akan membuat variabel global namanya kode status. Oke, bagaimana caranya membuat variabel global? Variabel kita masuk ke bagian variabel. Di sini kita ambil inisial global name. Oke, kita bisa taruh di bawah sini, nggak apa-apa ya. Nah, nama variabelnya adalah kode status. Oke. Nah, di sini nilainya kita bisa ambil dari math. Oke. Nah, ini dia. Kita masukkan ke sini. Oke.
Sudah? Nah, selanjutnya kita akan membuat, jadi apa yang akan dilakukan pada saat pertama kali screen-nya dipanggil. Nah, jadi when screen initialize artinya ketika screen satu ini dipanggil, maka apa yang akan dilakukan. Nah, kayak gitu. Oke, kita masuk ke screen satu di sini. Kemudian when screen satu initialize. Nah, ini dia. Kita taruh di bawah sini boleh, di samping sini juga boleh. Oke, pertama-tama kita panggil global statusnya. Nah, jadi global status ini kita bisa ambil set global status, arahkan saja kursornya ke nama kode statusnya. Nah, di sini kita ambil. Nah, kita bisa duplikat nilai defaultnya, meskipun nilai defaultnya adalah 0, tapi tetap kita harus panggil dan atur dia menjadi. Oke, selanjutnya kita atur input untuk kode. Di sini saya duplikat saja, sudah ada ya. Oke, oh sorry. Di sini dia difokuskan, call to execute kode fokus. Nah, oke, yang ini yang diduplikat ya. Oke, sudah. Nah, ini bisa saya taruh di tempat sampah. Oke, selanjutnya kita atur opsi tambah ya, opsi button tambah. Jadi yang ini kita akan pakai nih. Nah, caranya gimana? Masuk ke prosedur, di sini sudah tersedia. Call opsi button tambah gitu. Kalau kita membuat sebuah prosedur, maka di menu prosedur akan nambah gitu. Oke, ini sudah apa namanya ya? Sudah bisa digunakan. Teman-teman bisa coba lagi dengan cara connection companion. Nah, ini saya coba atur ulang terlebih dahulu ya. Oke. Oh, nah, ini harus dimatikan terlebih dahulu. Saya coba panggil ke companion. Nah, di sini saya QR. Oke, sudah saya scan. Tinggal ditunggu hasilnya kayak apa. Nah, bisa diperhatikan di sini fokusnya langsung ngarah ke sini, teman-teman. Jadi langsung ngarah ke text box kode kayak gitu. Nah, ini berarti ini sudah jalan. Nah, tinggal langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya adalah di sini kita akan membuat suatu proses ketika button tambah diklik. Nah, kayak gitu. Jadi ketika tombol tambah diklik, apa yang akan dilakukan? Oke, mari kita lanjutkan. Kita pergi ke tambah di sini, kemudian ambil when tambah dot click. Oke, kemudian kita butuh sebuah logika. Saya ambil logika if di sini. Oke. Nah, kalau dilihat di materi di sini ada if then, else, if then, else. Nah, ini datang dari mana? Kita bisa tambahkan pada icon gear yang ada di sini. Ya, kita bisa tambah misalkan else if, masukkan ke sini, kemudian else kita masukkan ke sini. Oke, bisa dilihat di sini nambah ya. Jadi if-nya 2 kali, kemudian else. Oke. Selanjutnya apa nih yang akan kita cek? Jadi if ini gunanya untuk melakukan pengecekan. Di sini is empty txt_code.text. Jadi maksudnya adalah jika inputan kode itu kosong, maka kita tampilkan sebuah error kayak gitu. Nah, kita ambil dulu di sini empty itu ngambilnya dari teks nih.
di sini. Nah, is empty itu ngambilnya dari sini. Kita masukkan. Nah, yang kosong itu apa? Nah, button kode kayak gitu kan. Nah, jadi di sini kita coba lihat dot text. Oke, kita ambil yang ini saja, nanti bisa kita ganti di sini menjadi dot text. Oke. Oke, sudah menyatu. Kemudian kita akan memerlukan ini show error message. Nah, kita taruh di den-nya, di bagian den, di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita bisa duplikat yang ini. Gunanya untuk melakukan pengecekan berikutnya. Tapi untuk pengecekan berikutnya apa nih yang akan dicek? Nah, kayak gitu, tinggal diubah untuk nama. Jadi yang ini juga kita bisa duplikat. Ya, cek. Nah, di sini ganti ke button nama. Nah, oke. Selanjutnya jika keduanya ini kode dan nama sudah diisi misalkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kode dan nama aja yang dicek. Nah, jadi kalau kode dan nama sudah diisi, maka langsung ke else-nya. Kita akan melakukan statusnya itu set global status menjadi satu nih. Nah, kayak gitu. Itu ngambil set kode statusnya dari mana? Nah, dari sini nih. Arahkan saja ambil yang set. Nah, kayak gini guys. Kemudian kita duplikat bagian ini ya. Tinggal nilainya aja nanti yang akan kita ganti. Kalau sebelumnya isinya adalah 0, oke, dia nggak mau nih. Oke, sudah kita ganti menjadi angka 1. Berikutnya kita butuh blok Firebase, call Firebase. Store value, take value to store. Oke. Nah, bagaimana? Ini datang dari mana? Kita geser ke bawah, ambil dari menu Firebase 1. Nah, ini dia. Kita akan ambil bagian yang ini. Oh, bukan, sorry. Store value. Nah, yang ini. Kita masukkan ke sini nih. Oke, store value, take value to store. Nah, untuk teks sendiri bisa kita lihat di sini adalah txt.text. Nah, jadi teks ini apa? Teks itu adalah kunci sebenarnya. Jadi kita bisa ambil yang ini. Nah, ini akan menjadi kunci atau penanda dari data kayak gitu. Selanjutnya value to store-nya kita membuat sebuah list di sini, make list kayak gitu. Oke, make list itu kita masuk ke sini ambil dari list. Nah, di sini. Oke, kita ambil make list. Oke, kita masukkan, gabungkan di sini. Listnya itu isinya apa, guys? Nah, di sini listnya itu text.code, nama, dan hobi. Artinya kita akan membuat daftar data berupa kode, nama, dan hobi. Nah, ini ada 2 nih, kita tambahin. Sama kayak tadi, itemnya kita tambah. Oke, nah yang ini kita duplikat. Kita masukkan bagian sini, jangan lupa kode ada di paling utama. Duplikat lagi ya. Jangan lupa nanti diganti ini untuk nama. Saya ganti menjadi nama dan berikutnya adalah hobi. Kita duplikat. Oke. Oke. Oh, sorry. Oh iya, benar. Di sini tinggal diganti menjadi hobi. Dan ini merupakan kode
apa ya, blok kode, blok program untuk menyimpan data ke Firebase. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Belum. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah blok kode untuk ngecek jika penyimpanannya error. Nah, apa yang akan dilakukan? Kayak gitu. Oke, kita ambil when Firebase error di sini Firebase database Firebase error. Jadi ketika penyimpan datanya error atau komunikasinya error, maka apa yang akan ditampilkan? Nah, kita ambil lagi ke Firebase. Di sini when Firebase error. Oke, saya geser dulu ya. Saya taruh di bagian sini. Nah, ini blok kodenya agak panjang. Oke. Kita perlu call notifier. Nah, notifier ini belum kita siapkan. Jadi kita masuk ke designer, eee, kita cari notif ya, notif. Nah, di sini notifier, orang nyebutnya juga notifier, notifier atau apalah gitu ya. Kita masukkan ke area kosong yang ada di sini, nanti di bawah akan ada notifier. Kita kembali lagi ke block code. Nah, apa itu notifier? Notifier itu sebuah pop-up ya, pop-up yang akan tampil jika ada error kayak gitu. Kita ambil yang call notifier yang simple. Di sini call notifier. Oke. Show message dialog. Nah, yang ini. Yang ini ya. Oke. Oke, yang kita butuhkan adalah message-nya apa? Nah, get message di sini. Kemudian informasi ini teks aja, kemudian buttonnya oke. Nah, get message ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini dia. Get message. Sedangkan untuk title-nya kita bisa ambil dari teks. Di sini. Oke, misalkan kayak gini. Kita berikan sebuah teks yaitu informasi. Kemudian saya duplikat lagi. Nanti akan ada button. Oke. Nah, si button itu suka-suka kita, mau oke, mau apa, iya, misalkan kayak gitu. Nah, buttonnya akan tampil di sebuah dialog gitu, pop up ya. Oke, nah ini untuk ngecek apakah Firebase-nya error. Selanjutnya setelah ngecek Firebase-nya error, apakah ada data yang atau ada perubahan data. Nah, di sini when Firebase data change. Nah, ini dia akan ngecek jika ada perubahan data di database, maka kita akan melakukan proses ini, gitu ya. Nah, oke, kita ambil lagi di Firebase. Oh, yang ini. Nih, oke. Tidak terpanggil tadi ya, agak nge-lag nih. Oke. Nah, bisa ditaruh di bawah sini nggak apa-apa atau di mana saja. Ini nanti kodenya bakalan paling panjang yang ini. Oke, kita berikan sebuah logika if. Di sini kalau nggak salah kita pakai logika if. Oke, oke, gabung. Nah, jadi apa yang akan dilakukan di sini? Di sini if global statusnya di sini get global status sama dengan satu. Nah, ini supaya dapat eh, apa namanya? Blok kayak gini dari mana? Nah, oke, kita lihat. Di sini ada di bagian match. Nah, ambil bagian yang ini. Oke, kita masukkan, kita ambil global status di sini.
Oke, masukkan ke dalam sini dan kita bisa cek di sini duplikat sebuah nilai ya dari matematik di sini. Oke, masukkan. Oke, nah jadinya ini sebuah logika. Jika global statusnya adalah satu, nah kayak gitu, maka apa? Nah, di sini dia pakai snack bar. Nah, snack bar itu apa? Snack bar itu sebuah proses yang tampil di layar gitu. Nah, snack barnya nanti ditampilkan, kemudian message-nya itu member telah ditambahkan. Snack bar itu pop up kecil ya, pop up kecil. Oke, kita tambahkan snack bar aja. Kita cari di kolom pencarian di sini yaitu snack bar. Nah, ini dia, tulis saja SN kayak gini. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ada di bawah notify. Oke, masuk ke blok lagi. Dia menggunakan snack bar untuk menampilkan message kecil ya. Nah, kita ambil snack bar, eh call snack bar show message. Nah, di sini. Oke, tinggal kita tambahkan sebuah teks di sini, saya duplikat. Nah, oke. Nah, di sini message-nya apa aja? Data member telah ditambahkan, misalkan kayak gitu. Oke, saya tambah informasinya. Data telah ditambahkan, misalkan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan ganti global statusnya menjadi nol lagi. Jadi kita set lagi di sini, set global status ya jadi nol. Nah, oke, saya ambil duplicate. Oke, prosesnya agak panjang ya, mungkin videonya agak panjangan sedikit ini. Oke, nah setelah itu kita panggil bersih input. Nah, ini dia prosedur bersih inputnya akan digunakan di sini. Jadi masuk ke prosedur, kemudian bersih input, call bersih input. Artinya apa? Proses ini. Jadi kalau datanya sudah bertambah, tampilkan informasi data telah ditambahkan, kode statusnya diubah menjadi nol, dan segala inputan nanti dikosongin menjadi kesemula lagi. Oke? Nah, prosesnya kayak gitu. Kita coba tes. Nah, di sini refresh companion ya. Saya refresh. Nah, jadi refresh sekarang misalkan saya coba ya. Oke, di sini apakah ada proses selanjutnya? Tidak ada. Oke. Ini tinggal ngecek aja nanti ke Firebase-nya. Oke, kita coba masukkan misalkan kodenya AA, namanya misalkan kambing ya, hobinya makan. Kita tambahkan. Tek, oke. Nah, ini snack bar-nya telah muncul, data telah ditambahkan. Kita bisa cek ke Firebase di bagian ini real time database. Apakah datanya telah bertambah? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini bucketnya Codular Firebase. Kita cek. Nah, ini dia. Nah, ini teksnya, ini datanya AA, kambing, dan hobinya makan. Oke, proses ini sudah selesai, proses tambahnya sudah selesai, tinggal proses edit, menampilkan data ya, menampilkan datanya tampil di bawahnya bagaimana telah ditampilkan apa namanya? Setelah ditambah kita tampilkan. Saya cukupkan di sini dulu sampai di sini untuk proses penambahan data menggunakan Modular Firebase.
tinggal proses berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.